Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Mari kita akan meneruskan kembali pembahasan kita dari Amsal pasal yang ke-8 ya. Amsal pasal ke-8 kita sudah masuk ke ayat yang ke-6 ya. Kita akan masuk sekarang ke ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Setelah kita melihat di Amsal pasal 8 ini bagaimana hikmat itu dipersonifikasikan sebagai seorang guru wanita yang bijak yang mengajar kepada orang-orang, bahkan kepada banyak sekali lapisan masyarakat ya. Seperti kita belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana dia boleh diberitakan kepada semua lapisan masyarakat, semua makhluk, bahkan juga orang-orang yang tidak berpengalaman, bahkan juga orang-orang yang disebut bebal atau bodoh. Nah, sekarang kita akan melihat kembali di dalam ayat 6. Di minggu lalu saya sudah sampaikan, dikatakan dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang dalam dan perkara-perkara yang tepat itu? Nah, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kata-kata yang disebut perkataan yang perkara-perkara yang dalam, perkara-perkara yang tepat itu memakai kata nadiyit. Ya, nadiyit, saya tuliskan di sini ya. Nah, itu gambarannya, ya, itu bisa juga diartikan banyak sekali artinya. Selain perkara-perkara yang dalam, perkara-perkara yang tepat juga bisa berarti akan seorang komandan di dalam kemiliteran. Artinya apa? Dia adalah seorang yang memiliki satu status atau pangkat yang sangat tinggi. Bahkan ada bagian yang mengatakan bahwa itu adalah sebutan seorang pangeran. Ya. Artinya apa? Dia adalah seorang putra mahkota, seorang yang sangat berkuasa, bahkan sangat mulia. Seorang pangeran itu kan memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Ya. Nah, itulah kata-kata yang disebut nadid itu memiliki pengertian seperti itu. Juga ada penafsir yang mengatakan bahwa nadid itu juga memiliki sebuah pemahaman atau arti, katakan membuat menjadi terang, ya, menjadi jelas. Nah, itu kita bisa belajar dari ayat-ayat selanjutnya, ayat 7 dan ayat 8, karena di situ jelas sekali dikatakan perkara-perkara yang dalam itu dikatakan ayat 7, lidahku mengatakan kebenaran, ya, sesuatu kata-kata yang benar. Demikian juga ayat 8 dikatakan segala perkataan mulutku adalah adil. Juga di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan itu kata adil itu diterjemahkan sebagai kata yang jujur, kata yang benar, ya. Jadi kata-kata yang disampaikan oleh hikmat itu adalah kata-kata mulia, benar, jujur, bahkan memiliki satu pemahaman yang sangat mulia. Nah, dia dikontraskan dengan apa? Dengan satu kefasikan, ayat yang ke-7, dan kefasikan itu adalah kekejian bagi bibirku. Kesaksian ini juga disebutkan sebagai dusta, ya. Ayat 8 juga, aku tidak mengatakan atau tidak ada yang belat-belit atau serong, ya. Jadi perkataannya itu bukan perkataan yang memiliki tipu daya, memiliki maksud-maksud jahat, ya. Serong, belat-belit itu kan seperti itu. Jadi ini kembali berbicara tentang apa? Tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Itu harus hal-hal yang bersifat benar, bersifat jujur, bersifat adil, ya. Jadi
itu merupakan hal yang penting sekali. Jadi tidak boleh sembarangan dalam perkataan kita. Mari melalui apa yang dikatakan di dalam ayat 6 sampai 8 ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya dan juga bisa dipegang kata-katanya, sehingga orang bisa merasa aman, merasa tenang bersama dengan kita. Kalau kita itu bicaranya penuh dengan tipu daya, dikatakan ini belat-belit, fasik, dusta, ya, serong. Nah, artinya apa? Ada maksud-maksud tersembunyi yang bisa membuat orang merasa tidak nyaman bersama dengan kita. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita boleh belajar menjadi orang-orang yang memiliki perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang mulia, perkataan yang sungguh-sungguh jujur di hadapan sesama kita. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.